Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang. Senang sekali bisa kembali menemani Anda semua di acara Kalam pada hari ini bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Dan hari ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Lombok, Habib Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Ya Allah, kangen anak mantu Habib. Masya Allah. Baru ketemu kemarin rasanya. Iya, kayaknya baru kemarin ya. Nah, alhamdulillah. Kalau anak sih kerasnya lama Habib. Karena sehari itu terasa bertahun-tahun kalau nggak Masya ketemu Allah. antum. Masya Allah. Sebagian orang bilang satu hari seperti kerasa 24 jam. Ya emang betul. Emang betul 24 jam Habib. Ya Allah, sehat Habib. Alhamdulillah. Antum khair? Alhamdulillah sehat. Ana nih ngefans sama antum udah lama Habib. Oh, Sejujurnya dari zaman di Tahrim tuh, masya Allah. Ana mau kenalin beliau ini, pemirsa. Beliau ini adalah Khadim Habib Ali bin Muhammad Al-Masyhur. Habib Ali ini adalah kakaknya Habib Umar yang merupakan mufti di Tahrim. Sudah berapa tahun Habib sama beliau? alhamdulillah kalau mulazamah bersama beliau, murafakah dan khidmah 9 tahun lebih. 9 tahun lebih. Meninggalnya beliau, alhamdulillah. Sampai akhir hayat beliau ya? Alhamdulillah. Masya Allah, ya bakhtum Habib. Awalnya Habib, awal keberangkatan bisa antum ditunjuk menjadi Khadim Habib Ali Masyhur itu gimana Habib? Masya Allah. Pertama adalah pada tahun keberangkatan itu sebenarnya tidak ada visa pelajar. Karena tahun 2011 itu lagi bergejolak Yaman. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Majelis Muwasalah yang pada saat itu membuat program menghadiri daurah Saifiyah yang setiap tahunnya jatuh pada bulan Juli. Dan Al-Fagir mendaftar di situ untuk ikut rombongan Majelis Muwasalah. Yang mana visanya visa ziarah juga. Awalnya visa ziarah. Travel. Akhirnya karena gejolak Yaman juga ya tiketnya juga berubah. Yang awalnya Jakarta Son'a menjadi arahan dari Sayyidil Habib Umar mengatakan ke rombongan tersebut untuk umroh terdahulu. Jadi umroh dulu baru ke Tarim. Ajib. Alhamdulillah setelah umroh sampai di Tarim dan alhamdulillah mengikuti daurah Saifiyah dan setelah itu kepingin rasanya diam lama di kota Tarim. Masya Allah. Daurah itu berapa hari? 40 hari. 40 hari. Cuma begitulah kota Tarim. Terkadang orang-orang yang benar-benar kepingin menuntut ilmu, kepingin mendapatkan keberkahan di sana. Kalau sudah sampai di sana susah pulang ya, meninggalkannya gitu. Betah soalnya. Betah. Ya Allah. Nah, daurah Saifiyah ini karena musim panas itu di awal Juli. Dan di awal Juli itu biasanya libur lah. Program-program dari negara itu. Betul. Akhirnya Habib Umar dan para syuyukh di sana membuat program itu supaya waktu liburan itu tidak terlalaikan dengan program-program yang tidak menjalankan daripada syariatnya Rasulullah SAW sehingga hendaknya lah. Maka yang hadir juga pun bukan hanya di Yaman gitu. Dari Yaman, dari luar daerah untuk menghadiri daurah selama 40 hari. Betul. Khususnya di Jazirah Arab mereka berkumpul di sana. Alhamdulillah. Dari Indonesia juga banyak betul ya. Malaysia, Singapura. Dari barat juga bahkan banyak ya. Nah, selama 40 hari mulazamah. Jadi 40 hari itu memang program ngaji kitabnya setiap tahun sudah ditentukan. Kemudian ya memang pada tahun 2011 tadi itu rombongan Majelis Muwasalah ini punya kelas khusus. Sehingga sebelum khatam di situ ada usulan menghatamkan kitabnya khusus yang rombongan Majelis Muwasalah Indonesia ini ke rumah Habib Masyhur khatam kitabnya. Karena pada saat itu membacanya sama putra beliau Habib Abdurrahman dan khatamnya di Ghurfah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bersama Habib Ali Masyhur. Nah, setelah khatam kitab tersebut karena sudah menjelang rombongan ini akan pulang ke Indonesia, rombongan Majelis Muwasalah dari kiai dan yang lainnya, maka ana
juga karena visanya ziarah bukan visa pelajar, memohon gambaran dari beliau apa yang harus dilakukan, atau mungkin ada arahan dari beliau di mana bisa menimba ilmu atau bisa duduk masih. Katanya insya Allah Allah permudah jawaban Habib Ali Masyhur, sehingga kita minta memang awalnya minta khidmah juga. Cuma beliau memang dikenal tidak suka ada orang yang benar-benar mau memperhatikan beliau, karena memang dari bab tawaduknya beliau, sehingga beliau bilang khidmah kepada ilmu yang ada dari Mustafa, insya Allah nanti dapat keberkahan di sana. Alhamdulillah 6 bulan melanjutkan di halaqah di Darul Mustafa, sehingga kelihatan aktif sama Habib Ali Masyhur di majelis beliau juga, sehingga beliau mengarahkan kalau ente mau tinggal lebih aktif di Darul Faqih dan yang lainnya bisa tinggal di rumah Habib Umar. Alhamdulillah setelah itu tinggalnya 4 tahun lebih di rumah Habib Umar. Haji 4 tahun di rumah Habib Umar. Setelah itu ya Allah. punya syukur sendiri, dan setelah menikah tinggal di luar. Haji, Masya Allah. 5 tahunan. 5 tahun tinggal dulu. Lanjut berkhidmah juga bersama Habib Ali Masyhur, tapi sudah berkeluarga waktu itu, sehingga tinggalnya di luar. Jadi mulai khidmah sama Habib Ali itu ketika baru pisah dari rumah Habib Umar, apa bagaimana? Enggak. Jadi 6 bulan setelah daurah itu proses perpindahan antara visa pelajar visa ziarah, mendapatkan iqamah, kan ada izin tinggal iqamah itu harus diurus. Pengurusan itu lama. Sambil itu pun disuruh untuk ikut mengikuti halaqah dulu di Darul Mustafa. Ya istilahnya ikut-ikutan saja, bukan terdaftar resmi gitu. Karena belum punya iqamah. Gitu. Iya betul. Iqamah ini izin tinggal, ya. Nah, setelah keluar izin tinggal itu kurang lebih 6 bulan, katanya Habib Masyhur, kalau ente mau lanjut di Darul Mustafa ikut tes. Tapi ana rasa ana bilang minta yang terbaik sudah. Kata beliau, ana nanti ngomong ke Habib Umar biar dia tinggal di rumah Habib Umar. Alhamdulillah akhirnya pindah tinggal di rumah Habib Umar. Setelah pindah itu ya setiap hari itu setelah rohah kadang di Habib Umar, tidak ada barnamij, jalan ke rumah Habib Ali Masyhur. Ke rumah Bali. Jadi Habib Masyhur itu kalau setiap sore itu punya program di depan rumah beliau. Ada murabba'ah Al Habib Abdurrahman Al Masyhur. Sahibul Bughiyah Mustarsyidin. Nah, di situ beliau kalau hari Senin menulis nasab Sadah Bani Alawi yang mau ditulis, yang punya anak baru atau ada yang udah dari Indonesia, ada yang mau ditulis namanya di situ di Sadah Bani Alawi, ditulis di buku nasab. Setiap sore dari ba'da asar sampai sebelum maghrib beliau duduk mengosongkan waktunya untuk mengurus nasab itu ya. Hari Selasa ada hadrah Basaudan, di situ juga tempat. Hari Rabu ada dars fikih bersama orang Ashabul Hautah dan yang lainnya. Pemuda-pemuda di Tarim misalkan yang kepingin ngaji khusus bersama beliau buka hari Rabu itu. Hari Kamis khusus ada belajar di kitab nasab, dan terus seperti itu. Jadi memang setiap sore itu memang di murabba'ah beliau. Tapi kalau kita ngelihat kegiatan beliau ya sibuk banget, Masya Allah. Di Tarim tuh kayaknya hidupnya tuh untuk khidmah ya. Buat pemirsa sekalian, Habib Ali Masyhur ini mau ngenalin sedikit Habib. Beliau adalah mufti ya di Tarim, atau orang yang berfatwa di Tarim. Beliau juga yang mengurus nasab Bani Alawi ya. Jadi semua nasab keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW dikumpulkan di dalam satu kitab nama-namanya, dan beliaulah yang diamanahkan mencatat nasab itu. Dan beliau Masya Allah sangat amat amanah. Bahkan memang mufti di Hadramut itu memang paling banyak program. Habib Muhammad ayah beliau, kalau dilihat beliau mufti, tulisan kitabnya ada. Kemudian kalau kita lihat berapa orang di zaman itu yang diakad nikah sama beliau. Setiap hari itu dalam riwayat setiap malam itu ngantri di rumah beliau 4 rombongan yang mau diakad nikah. 4 pasangan. Ya, jadi rumahnya beliau kan kita tahu. Jadi aslinya rumah yang sekarang itu ada ruang tamu sedikit sama kamar khusus beliau. Makanya beliau menulis buku fikih nikah itu ya. Iya, jadi salah satunya kesibukan beliau kadang kalau malam udah ada yang daftar malam ini, sekalian sudah ada juga nanti. Jadi rombongan yang pertama naik sama keluarga 2 mempelai ini naik ke atas untuk jadi saksi. Selesai turun, naik lagi yang kedua.
terus sampai kadang 4, ada yang 5 satu malam. Kalau misalkan beliau sudah membuka kesempatan untuk itu, kalau tidak ada tertib beliau undangan di tempat yang lain, itu Habib Muhammad. Habib Muhammad, bagaimana dengan Habib Ali-nya? Habib Ali Masyhur. Begitu juga Habib Masyhur, kalau ada undangan pernikahan kadang sehari itu zuhur. Kalau sekarang kan sudah istilahnya lebih suka mereka dibuat di rumah-rumah masing-masing. Kalau orang-orang dulu mungkin untuk mengirit biaya untuk ini, karena sudah datang jodohnya sudah datang ke rumah ulama gitu untuk diakhir nikah. Kalau sekarang kan agak gengsi gitu ya. Mau enggak ada acara itu. Iya, harus acara. Apalagi di Indonesia. Kalau kagak dangdut kagak afdol katanya. Aduh, nauzubillah min zalik. Ada salah satu yang khusus ngomong kayak gitu, Habib Muhammad. Ada orang ngomong ke Habib Muhammad, katanya nih kayaknya agar nikahnya enggak sah Habib, ada kurang satu rukun gitu. Apa tuh? Apa? Al-Fahid. Apa tuh, Fahid itu biasanya dibagi setelah akad nikah kalau di Tarim. Kayak jinten yang putih itu. Itu Fahid bahasa sana. Iya. Katanya Habib Muhammad bingung, apa rukun yang kurang ini gitu. Katanya Badui, ada orang ngomong ke Habib Muhammad, ini enggak dibagikan satu rukun ini Fahid ini gitu. Bagi-bagi makanan, snack-snack gitu ya. Insyaallah. Padahal kalau kita lihat contoh tadi, dengan sederhana aja orang udah bisa nikah, masya Allah. Kalau kan Habib Abdurrahman Masyhur, Sahibul Bughiyah, dalam satu waktu beliau bisa melakukan katanya dalam riwayat 3 pekerjaan. Di Murabba itu. Iya, Habib Abdurrahman Masyhur. Habib Abdurrahman, Mufti Diyar Hadramaut. Jadi dalam satu waktu 3 program yang beliau lakukan. Apa aja? Beliau duduk di sini, ada jendela. Iya. Satu orang ada di depannya sama beberapa santri yang mau baca kitab khusus bersama beliau. Dia baca. Yang satu lagi ada orang datang mau tulis nasab namanya. Jadi dia telinganya mendengarkan orang yang baca kitab, kalau ada salah. Beliau enggak ngelihat ke kitab, tapi kalau ada yang salah langsung ditegur kesalahannya. Yang jendela itu? Yang tangannya nulis nasab. Ini kan 2 sudah. Mendengar, nulis, 2 pekerjaan. Tangan kirinya satu ngasih makan kudanya. Allahu Akbar. Disuapin. Allahu Akbar. Saking menjaga waktu yang agar bermanfaat semua ya. Masya Allah. Kalau sosok Habib Ali Masyhur sendiri, menurut Habib Usama bagaimana setelah 9 tahun bersama beliau? Memang banyak sih bisa dikatakan ya, kita yang muda capek gitu kan. Beliau di umur yang segitu kok enggak ada capeknya. Jadi sehari pernah beberapa majelis itu kita sudah lelah sampai malam. Dari sebelum subuh, dari sebelum fajar itu udah ada kegiatan beliau keluar untuk menghidupkan wirid sebelum fajar di Masjid Jami. Kemudian program pagi biasanya orang-orang Tarim yang kepingin ambil barokah peletakan batu pertama beliau layani, baik itu mau buat rumah atau mau buat masjid. Apalagi buat masjid beliau yang mengukur ke arah kiblat. Rata-rata semua masjid yang baru dari zaman beliau menjadi mufti sampai meninggalnya, semua masjid di Tarim itu beliau diminta untuk memastikan arah kiblatnya. Allah. Nah, itu banyak juga memang beliau ilmu begitu paham ya. Jadi, tanpa bantuan alat. Ada sih anunya, beliau ada 2 kalau tidak salah yang beliau biasa bawa untuk mengukur. Mengukur arah kiblat. Nah, jadi memang Habib Masyhur ini kalau kita lihat di Kota Tarim di zaman beliau ada 2 majelis yang tidak ditemukan, kecuali pasti kembali dia pernah belajarnya itu sama Habib Masyhur. Yang pertama ilmu nasab. Di zaman itu tidak ada yang buat majelis ilmu nasab kecuali Habib Masyhur. Atau ilmunya bersambung ke beliau. Atau ilmunya bersambung. Yang kedua ilmu falak. Jadi beliau punya dars falak mingguan, setiap malam Sabtu, malam Ahad. Itu beliau sibuk kan. Kadang ya yang hadir ya yang memang mau benar-benar belajar ilmu falak gitu. Terkadang beliau asyiknya di dalam ilmu falak itu terkadang lupa lihat jam.
sudah lewat 1 jam lebih, yang harusnya mungkin 40 menit gitu. Yang ini kan lanjut ba'da isya, kemudian orang biasa sudah persiapan untuk makan malam di rumahnya. Beliau santri itu sudah lapar, kadang beliau tidak ada rasa ingat untuk makan gitu, karena asyiknya. Asik ya, Masya Allah. Habib, kalau kegiatan Habib Ali Masyur deh, kan tadi kata Habib Usama, Habib Ali Masyur itu sosok yang sangat menyibukkan dirinya berkhidmah buat ilmu luar biasa. Kalau boleh tahu, dari pagi sampai beliau hendak tidur itu kegiatannya apa aja? Ya itu kalau kita lihat memang pernah satu hari itu sampai belasan majelis beliau hadiri. Majelis ini terbagi, ada majelis ilmu, ada majelis yang memang untuk menghadiri undangan, baik itu pernikahan, kemudian ada akikah biasanya. Karena orang Tarim ini tidak membuat acara kecuali Ainut Tarimnya atau orang muftinya atau orang alimnya datang. Itu yang diutamakan, bukan keluarga atau siapa misalkan yang diajak musyawarah. Bisa hadir enggak? Kapan waktunya yang kosong, ya itu udah waktunya dibuat. Itu memang dari zaman ke zaman orang ahli tarim itu seperti itu, memuliakan para sesepuhnya daripada ulama. Dan itu setiap pagi biasanya kalau beliau ada buka kesempatan untuk yang punya hajat di rumahnya, itu seperti peletakan batu pertama tadi yang Anda sebutkan. Ada juga yang lain seperti daras, daras di seperti Darul Faqih itu. Setelah sarapan, setelah sarapan beliau biasanya ada daras nisa setiap hari Kamis, hari Sabtu. Itu dari pagi setelah beliau futur sampai zuhur. Nah nanti pada zuhur itu biasanya ada undangan. Makanya ini yang kita jadwal ini, kalau yang tertib yang seperti ini mungkin bisa kita katakan 5-6 tahun sebelum beliau meninggal itu sudah tertibnya. Kalau sebelumnya mungkin lain lagi gitu kan. Jadi keseharian seperti itu, zuhur, ba'da zuhur itu. Makanya kalau hari Kamis tidak ada daras di Darul Mustafa. Ba'da zuhur itu ada di Darul Zahra. Nah, jadi ba'da zuhur awalnya dulu pernah ngajar Darul Mustafa ba'da zuhur. Tapi dirubah sama beliau. Tidak bisa maksimal karena sering banyak ada undangan ba'da zuhur. Betul. Nah, sehingga sampai azan zuhur beliau salat zuhur biasanya di Masjid Jami' Tarim. Nah, itu pun setelah sholat kadang cepat beliau keluar. Kalau cepat keluar itu ya berarti ada acara banyak, masih ada 2 atau 3 acara lagi setelah itu, setelah zuhur itu. Tapi kalau dia memang waktu yang pas untuk orang-orang dari luar Tarim, dari ada kalangan Badui atau yang mau bertanya masalah fatwa, itu beliau memang buka waktu itu zuhur kalau tidak ada undangan. Setelah sholat zuhur, di situ dah tempat orang-orang yang ngeluh, punya pertanyaan, punya ini bertanya. Nah, di situ dia waktunya di zuhur. Nah, kadang sehari zuhur itu 3 undangan tadi. Selagi beliau masih bisa menghadiri, dihadiri semua. Allah, nggak ditolak. Jadi tuh ya. Istilahnya jabar khawatir atau menjaga perasaan yang mengundang ini beliau hadiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, bahkan juga pernah seperti buka puasa. Buka puasa itu terjadwal 1 tahun, setiap tahun itu terulang. Dari hari kedua buka puasa Ramadan sampai hari terakhir itu ada jadwal sudah keliling. Cuma terkadang sehari itu ada 2-3 tempat. Itu Anda ingat masih di zaman Habib Salim Syatiri. Habib Salim juga seperti itu, diundang banyak orang. Cuma Habib Salim ya dengan kondisinya beliau sudah di kursi roda. Jadi buka puasa kadang yang tahun ini dia orang yang ini buka puasa, salat maghrib, keluar Habib Masyur, Habib Salim, Habib Salim biasanya angkat tangan, diam di sini. Habib Masyur pergi undangan yang kedua, makan malamnya di situ. Tidak sampai selesai, keluar lagi, hadir ke yang 3, minum tehnya di sana, baru persiapan tarawih. Allahu Akbar. Nah nanti tahun yang berikutnya yang tadi makan malam itu dirubah, itu yang tepat
buka puasa, bukanya di situ. Kalau maghrib nanti yang kedua makannya yang kemarin itu, terus yang begitu. Beliau buat jadwal seperti dari itu. segi jadwal ngadirin undangan aja beliau Ya, punya buat urutan seperti Masya Allah itu. ya. Bahkan sebelum beliau meninggal, Ramadan terakhir itu beliau Bentar ya. tulis Anak di sana tuh. tanggal 2. Ini dia tulis nama anaknya, siapa yang harus hadir di sini. Jadi tahun yang setelah setahun beliau meninggal itu kita dengar seperti itu. Oh. Beliau sudah jadwalkan. Jadi beliau mempersiapkan anaknya ya. Jadi persiapan beliau sebelum meninggal itu sesuatu yang istilahnya ajaib gitu. Dan kita tahunya setelah meninggal gitu. Isyarat-isyarat. Dan banyak ahli tarim yang seperti itu. Ya, para solihin yang kita tahu seperti Habib Abdullah bin Syahab. Kemudian seperti Habib Idrus bin Sumit. Jadi bukan beliau tidak tahu akan terjadi itu. Kayaknya sudah pasrahnya mempersiapkan bener ya. Kapanpun datang insya Allah siap. Iya, Masya Allah. Masya Allah Habib Ali ya. Habib. Dengan kesibukan seperti itu, kemuliaan seperti itu, kita melihat beliau itu masih naik motor. Masya Allah. Mobil beliau juga mobil yang sederhana, nggak ada AC-nya Habib ya? Ada. AC ada sih AC. Ada AC-nya tapi mobil bekas taksi kayaknya kelihatannya ya. Mobil sedan lama. Masya Allah, bagaimana sosok ketawaduan beliau menurut antum? Ya, tawadu ya memang ada ukuran daripada mereka para. Kita kan di dalam bab tawadu katakanlah kita mengatakan ini tawadu, tapi mungkin itu bukan tawadu bagi kita gitu kan. Salah menempatkan. Tapi beliau memang benar-benar kita lihat tawadunya kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Masya Allah. Kemudian ya jadi beliau tidak pernah membedakan siapa yang datang di hadapannya. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia siapapun, tidak pandang bulu, beliau pasti sambut dengan senyuman. Jadi selalu biasanya beliau senyum apa aja, tanya. Jadi itu salah satu keistimewaan seorang orang yang tawadu kan seperti itu. Jadi kita memandangnya senang. Nah, jadi orang-orang soleh kita lihat sebagian syuyukh yang mereka benar-benar tawadu tadi, tidak ada rasa kita juga pasti kita akan terpancing dengan tawaduannya itu supaya kita makan. Ada yang pernah membuat tulisan kalau misalkan kita lihat zahirnya beliau para sholihin, khususnya seperti yang kita sebutkan Habib Ali Masyhur ini, ya kita mungkin tidak sadari bahwa ini di depan kita ini adalah gunung yang kokoh gitu kan. Dia orang yang alim, orang yang memiliki keluasan ilmu, kemudian akhlaknya. Nah, seperti itulah. Nah, tawadu ini memang yang ada pada sosok beliau, sifat-sifat juga yang hasanah, yang baik. Semoga mungkin dengan menyebut sedikit dari itu kita dapat daripada kecipratan lah daripada Allah akhlak-akhlak mulia yang ada pada para sholihin. Allah, Masya Allah. Contoh perilaku beliau yang paling menginspirasi antum. Jadi kalau misalkan kita kan mungkin sama siapa ini, salah satu juga tidak pernah kita lihat gitu mungkin dari kitab atau dari mana. Pernah suatu ketika beliau dengan capeknya sudah banyak majelis, ada undangan majelis yang memang di situ malam hari, dan Sahibul Bait minta dibawa anaknya beliau yang kecil, Muhammad ini yang kecil. Beliau sudah capek dan masih lagi ada satu acara lagi malam itu. Anda perhatikan dari jauh begitu masuk, karena beliau biasanya disiplin waktu kan, datang acara kalaupun telat itu mungkin dari majelis yang lain kan. Ternyata setelah masuk makanan, anak putra beliau yang umur 7 tahun ini senang makan. Kalau kita mungkin ayo cepetan makan gitu kan, mau pergi lagi nih cepetan makan. Beliau enggak makan secukupnya, dan lihat anaknya nih, masih makan diam sampai kelihatan udah mau selesai. Sudah katanya beliau, "Khalas namsi."
kita mau jalan. Jadi sama anak kecil pun beliau akhlaknya Masya Allah ya. Itu salah satu ya tawadhunya. Wah memang akhlaknya di situ, supaya yang diajarkan Rasulullah juga kan tidak sama siapapun punya rahmat, punya, itulah bedanya kan, kalau sama yang kecil memang rahmat, kalau sama yang tua hormat gitu. Iya benar. Ya Allah, Masya Allah. Antum itu di sana ya, masih di sana waktu karena ingat. Iya Masya Allah. Ramadan terakhir di sana. Terakhir Ramadan itu apa masih? Terakhir. Ramadan terakhir di sana beliau. Waktu sakit kan kita ketemu ya Habib ya. Waktu sakit antum bilang Habib Ali sakit. Tuh anak dek. Ya Allah Habib Ali sakit. Baru hari kedua Ramadan beliau meninggal Masya Allah. Bagaimana akhir-akhir umur beliau menurut antum Habib? Sebenarnya banyak di situ gambaran perpisahan beliau, cuma kita tidak sadari. Kita tidak bisa tidak ya, karena kondisi beliau yang sehat, kemudian memang tidak pernah mengeluh kalau ada apa. Dari malam 27 itu sudah banyak isyarah-isyarah tadi itu, kejadian yang kita tidak fahami bahwa itu adalah perpisahan, ucapan perpisahan dari beliau. Seperti contohnya di Jumat terakhir itu, di Masjid Jami' di sebelum ziarah Zambar di sore hari ba'da salat al-asar, beliau sebutkan Ramadan bayaud katanya. Wa fi minnana ma yaud. Artinya jadi Ramadan itu akan kembali. Tetapi ada di antara kita tidak akan kembali nemui Ramadan. Ya Allah. Itu beliau ulangi sampai 3 kali. Saat ceramah di Masjid Jami. Ada rekaman, cuma memang beliau rekaman memang khusus, enggak di Boleh nggak khusus Nabawi TV? Ya, bukan mintanya sama anak kayaknya. Karena anak juga enggak punya. Insya Allah. Tapi begitu ya, akhir umur beliau banyak mengisyaratkan begitu. Bahkan juga ada juga rekaman, bukan hanya yang itu, rekaman juga yang di rohah atau rohah bahasa ya, roha itu acara di mana kita sore hari yang santai tapi baca kitab, kemudian disertai dengan penjelasan ya, roha Ramadaniyah di sana. Dan hari terakhir Ramadan di situ tidak biasanya di tahun-tahun sebelumnya juga, kalau itu walaupun itu Ramadan terakhir gitu. Ya, jadi pertama kali beliau setelah menutup rohah, hampir 15 menit dari rekaman itu kita perhatikan, isinya adalah permohonan maaf. Jadi mohon maaf, natlubul afu wal musamahah minal jami', dari ini lagi dia ulang, permohonan maaf, kekurangan ini kadang panjang kadang pendek, ada jenazah yang kita hadiri misalkan katanya, karena beliau kan kalau asar itu kalau ada jenazah beliau yang jadi imam di sana, diminta sama ahli warisnya biasanya beliau. Makanya kalau kita perhatikan di zaman beliau itu yang paling banyak memang sebelumnya Habib Abdullah bin Syihab, siapapun yang meninggal beliau ikut jalan sama jenazah itu. Nah, setelah Habib Abdullah bin Syihab sudah lama ndak keluar biasanya, itu kita lihat Habib Masyhur ini memang selaku mufti juga di Tarim, memang banyak diminta untuk menyolatkan jenazah itu, menjadi imam, menjadi ahli warisnya. Jadi kadang rohahnya ya ndak lama, 10 menit 15 menit beliau keburu mau keluar untuk ke Jabanah untuk menyolatkan jenazah gitu. Nah, itu beliau minta maaf kepada yang hadir rohah dari awal Ramadan kalau misalkan rohahnya panjang, kadang panjang kepanjangan gitu. Kadang kepanjangan karena asiknya juga gitu penjelasannya. Jadi sepanjang rohal selama 15 menit minta maaf aja begitu ya, di akhir ya penutupan rohah beliau. Masya Allah. Ana ingat kenangan terakhir Ana bersama beliau adalah Ihyaul Lail, malam Lailatul Qadar, di berarti Hamin ketiga akhir umur beliau ya. Malam Lailatul Qadar, afwan, malam Id. Malam Id ya, besoknya Id. Beliau masih menyempatkan semalaman untuk menghatamkan Al-Qur'an bersama jadi para itu juga di Masjid Jami ya. Tidak pernah kita temukan beliau keluar untuk
Ihyaul Lail selama 9 tahun tentunya ya. Mm-mm. Dan putra-putra beliau juga mengakui itu gitu. Dari dulu gitu Habib Masyhur itu kalau Ihyaul Lail ya Di rumah. setelah adzan ya sekitar jam 1 malam itu baru ke Masjid Jami'. Oh. Yang malam itu dia keluar lebih awal 1 jam dan jalan kaki sambil takbir. Dan nafasnya sudah mulai tidak teratur karena capek sudah jalan kaki gitu. Masuk ke Masjid Jami'. Dan ana enggak tahu kalau dia datang awal gitu kan. Dan alhamdulillah memang mana sudah di Masjid Jami' pada malam itu gitu. Ana ikut itu. Berarti itu terakhir Ihyaul Lail beliau ya. Nah, Ya Allah. Ana ikut, ana kan biasa namanya anak muda ya. Datang, masuk, baca, terus keluar lagi. Iya. Masuk lagi, keluar lagi. Dan ana nangis bahwa itu adalah terakhir jalsah atau majelis bersama beliau ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau ya, Habib ya. Dan yang paling ini ya, paling kita lihat itu bagaimana sosok mujahadah perjuangannya beliau itu, capeknya beliau Masya Allah untuk khidmah kepada ahlu tarim ya, Beb ya, Masya Allah. Jadi memang kita pernah dengar jadi pengorbanan beliau untuk tarim dan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat khidmah beliau untuk tarim itu seperti dia berkhidmah kepada ibunya. Jadi seolah-olah tarim itu ibunya. Allah. Dan ada yang mengatakan lagi Habib Masyhur itu berkhidmah untuk Al-Faqih Muqaddam. Jadi apa-apa yang pernah dibangun sama adatnya salaf atau adatnya Al-Faqih yang dibangun sama Sayyidina Umar Muhdhar dan itu sampai ke Faqih Muqaddam dan Al-Faqih Muqaddam sendiri di Zambal, khidmahnya beliau untuk itu seperti beliau berkhidmah kepada ayahnya. Allahu Akbar. Kemudian lagi di ziarah Nabi Hud, khidmahnya beliau untuk ziarah Nabi Hud seperti seolah-olah dia berkhidmah untuk kakeknya. Nah, seperti khidmah kepada kakeknya. Masya Allah. Bukannya wah, istilahnya khidmah ini kan itu keistimewaan juga khidmah. Istilahnya khidmah di sini kan beliau berkhidmah untuk aslafnya, beliau berkhidmah untuk yang diajarkan oleh guru-gurunya. Ini istimewanya orang tarim ya, Bib. Maksudnya kalau di adat kita adat membantu itu kayaknya orang gengsi untuk menjadi sosok yang membantu orang lain. Banyak yang contohnya mungkin kalau di sana bahkan dulu 2011 itu kan kalau mau ke Suk mau ke ini tidak punya motor, tidak punya apa, jalan sedikit ditawarkan. Iya betul. Naik. Betul. Pakai Suk. Betul. Dan di sana sosok membantu itu adalah bukan sesuatu yang memalukan atau menurunkan harga diri. Sosok membantu orang lain adalah sesuatu yang membanggakan diri ya. Jadi nggak mau ngelihat orang lain tuh susah, sementara kita diem aja di sana tuh, Masya Allah Tarim. Dan orang dengan bangganya mengaku ana Khadimut Tarim, saya adalah pembantu kota Tarim. Dengan bangganya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, jazakumullah khair, Habib. Masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau ya. Satu nasihat beliau yang paling antum ingat. Nasihat semuanya sebenarnya nasihat. Ya, bahkan juga ada yang sering nanya apa kesan yang paling, semuanya berkesan. Cuma yang pernah Hana pilih jadi kesan yang dari semangat ya. Ini tadi kalau pertanyaan antum yang paling nasihat kan. Sebenarnya ini juga nasihat gitu bagi kita yang muda gitu. Betul. Jadi kesan ini termasuk dari segala sisi. Jadi kalau ditanya kesan yang paling menarik itu apa? Ana rasa kesan ini dari segala sisi masuk di situ. Banyak ya. Oke, Ana ganti pertanyaannya. Kesan yang antum Anda rasa. mau jawab apa enggak nih? Oh iya, boleh. Ini belum selesai. Belum. Oh maaf. Pernah suatu ketika dalam perjalanan sebelum subuh. Oke. Beliau keluar dan akan menempuh jarak 3 jam lah. Iya. Perjalanan. Iya. Karena kita tahu beliau kalau di mobil enggak pernah tidur. Ngapain, Bib? Ya sudah, zikir, kalau enggak baca kitab atau dengarkan mukatabat biasanya setelan atau Jadi
sampai di acara setelah perjalanan 3 jam di Doan langsung maulid. Ba'dal maulidnya itu 4 jam. Maulidnya saja. Belum ceramahnya. Allah. Jadi sampai sana itu kalau tidak salah ba'dal fajar jalan dari Tarim jam 8 lah baru sampai di Khraibeh. Maulid sampai zuhur. Zuhur tausiah. Jam 2 baru makan siang. Cuma beliau tidak sampai jam 2 itu sudah keluar kembali ke Tarim. Jadi wuduknya yang subuh tadi sampai zuhur 1 wuduk itu. Balik ke Tarim, sampai di Tarim udah lewat hampir 1 jam baru udah asar sana, sholat asar. Belum batal. Sama jamaah daras, santri-santri daras nasab, sholat di situ langsung. Nggak masuk ke rumah nih, masih wudhu yang tadi yang asar. Kira ini sudah kayaknya mau ke masjid jami apa enggak gitu dalam hati. Nggak tahunya lupa itu hari Kamis malam Jumat pasti maulid. Allah. 5 menit sebelum adzan sudah kita maulid Habib. Iya. Jadi Allahu Akbar baru selesai tutup kitab. Katanya mafi wagat kata dia. Lama. Akhirnya sudah naik mobil langsung ke masjid jami. Jadi wudhu maghrib, salat maghrib itu masih dari subuh. Habis isya. Salat isya aja. Jadi 5 waktu itu dengan 1 wudhu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar. Akhirnya ba'dal maulid ini ya sudah beliau istirahat dah. Katanya ingat beliau ada undangan meriah namanya. Apa Resepsi tuh? seperti resepsi pernikahan Iya. gitu. Di acara hadir jam 11 baru masuk rumah. Aji. Terketuk di hatinya, nah ini Habib kok enggak ada capeknya gitu. Karena sudah 2-3 kali ke Tajdidul Wudu gitu kan. Baru wudu gitu. Tengah-tengah terketuk hati Ana, bukan terucap ini. Tadi antum bilang sebelum dimulai podcast tadi ini mikrofon walaupun tidak terucap. Iya. Bisa kedengeran. Bisa kedengeran. Betul itu. Jadi beliau masyhur setelah terucap itu dalam hati kata. Iya. Hah kata beliau. Sekarang sudah tua, kerasa capek katanya. Katanya ente enggak tahu. Dulu anak masih muda gimana katanya. Oh gimana kemudanya gitu kan. 17 majelis mungkin sehari. Jadi anak rasa ini kesan memang pertama beliau baca hati anak apa yang terucap waktu itu, kemudian mujahadahnya beliau, terus semua terkandung di situ, baik itu menjaga undangan, kemudian santri yang sudah menunggu. Jadi pernah juga kejadian yang beliau ke India, ada muktamar para mufti waktu tidak salah waktu itu. Beliau bilang sama santri-santri yang ada di Tarim, setiap majelisnya anak akan 3 hari izin tidak ada pelajaran, cuma kalau tidak salah waktu itu yang menggantikan mengajar Habib Kadhim. Kalau tidak salah 3 hari lah, karena sehari pertemuan di India, 2 hari itu perjalanan masih Son'a. Jadi beliau bilang 3 malam atau 3 hari di ngajarnya yang di siang hari beliau minta izin para santri. Pernah kita dengar Ustadz itu minta izin para santrinya kan. Tadi beliau bilang izinlah 3 hari ana tidak bisa melanjutkan, cuma ada yang gantikan. Sampai di India muktamar mulai selesai, 1 hari itu tuntas. Tiket sudah ada balik, cuma panitia sana tidak dikabarkan kalau Habib Masyhur itu tidak sampai 24 jam di India. Sudah dibuatkan tertib ziarah di India itu. Di India. Katanya beliau, ya Habib katanya kita buat tertib ini. Tidak ada kabar katanya. Yang nyampe kabar kita acara muktamar sudah. Tidak ada disampaikan kepada kita ada program ziarah kemana. Oh gitu ya, tapi ini sekarang sudah kita tertibkan Habib. Tiket bisa kita aturkan. Kata Habib Masyhur, yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah adalah saya minta izin kepada santri cuma 3 hari. Masya Allah. Kalau ana izin 1 minggu tidak apa-apa, 1 bulan juga tidak apa-apa. Masya Allah. Tetap balik udah. Ya Allah. Itu izin sama santri beliau disiplin ya. Kita izin sama guru suka molor ya. Masya Allah. Beliau izin sama santri disiplin. Betul. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sesuatu yang memang mungkin
apa namanya, biasa, tapi beliau nggak anggap biasa. Betul, betul. Sama kayak yang kejadian banyak dari apa senior kita yang zaman dulu gitu kan. Seperti waktu di kuliah Lahkof, kemudian ngajar sebelum ada Dar Mustafa gitu. Padahal gampang kalau mau liburkan gitu. Tapi mobilnya pun yang rusak, selagi bisa ditempuh dengan jalan. Ya Allah. Bahkan pernah juga santri yang terlambat. Pernah sekali itu anak ingat, santri yang terlambat, beliau udah duduk sendiri tepat waktu. Karena mungkin di hari-hari sebelumnya beliau banyak kesibukan, kadang udah mau keluar rumah ada saja yang nahan beliau. Jadi udurnya terlambat itu udur syariah. Iya betul. Padahal beliau sudah keluarnya tepat waktu dan akan sampai di majelis itu tepat waktu. Pernah datangnya tepat waktu. Santri kira ini pasti Habib terlambat 10 menit. Jadi tidak ada yang datang, belum ada yang datang. Beliau sudah mulai. Dan mungkin sudah terlalu lama, udah lebih 10 menit belum ada yang datang, beliau mulai baca kitab. Cuma satu ada di depannya. Tetap beliau mulai majelis. Mulai terus orang amanah duduk. Betul ya. Nggak di tengah-tengah ngajar itu bilang, "Kenapa kok terlambat? Kenapa?" Nggak. Selesaikan dulu, selesai. Syuf, bukrah la tata'akharu katanya. Besok jangan terlambat. Jadi ini kan termasuk apa namanya, ada beliau juga di situ. Jadi di tengah-tengah ngajar itu beliau nggak langsung marah, "Kenapa kok terlambat? Pada terlambat." Gitu. Jadi di akhir nanti selesaikan dulu baru beliau. Itu salah satu juga adabnya beliau kepada penuntut ilmu gitu. Bahkan pernah Syed Salim anaknya Syekh Umar waktu menjadi syu'un di Darul Mustafa itu, dan banyak yang lain juga dari syu'un mengatakan, "Ya Habib, antum sudah tua, jangan, udah sering capek, biar santri itu yang ke rumah belajar, jangan antum yang datang ke sini." Gitu. Hah, katanya, "Di mana Darul Mustafa yang pagi itu biar santri naik bis ke rumahnya antum?" Senyum beliau. "Kita ini," katanya, "anak ini masih kurang," katanya. Nanti mau kurangin lagi pahalanya. Ya Allah, beliau begitu masih merasa kurang ya? Masih kurang berkhidmah untuk penuntut ilmu, kata beliau. Mau ente kurangin lagi pahalanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Malu Habib kita nih. Ya itu. Kalau ngukur. Istilahnya kalau di sini kan dari sisi apa namanya, seorang guru, ada orang yang alim gitu, adabnya gitu. Bagaimana seorang ini sekarang udah terkikis kan, adab ini kepada seorang guru. Betul. Dan banyak yang terjadi sebenarnya. Mungkin semoga ada hikmahnya. Kita belajar sedikit demi sedikit untuk merubah itu. Bib, kenapa antum begitu semangat berhikmah? Kan kalau antum fokus belajar aja lebih banyak ilmu yang antum dapat. Sebenarnya kalau di sini kita perhatikan, penuntut ilmu kan punya penyakit juga. Apalagi santri kan. Betul. Semangat setelah tengah-tengah itu kok kendor gitu. Kalau yang Anda rasakan ya itu memang apa namanya, para santri atau orang penuntut ilmu yang sering ada virus-virus seperti itu gitu. Sudah persiapan masuk, beli semua baru semua ini. Atau misalkan nanti setelah liburan baru lagi semangat lagi baru semua apa gitu. Kok terus ada virus-virus. Iya betul ya. Di situ. Betul. Pernah anak tanya satu soal ini ya, katanya kalau mau tetap apa namanya, semangat di situ, salah satunya adalah hikmah. Oh, jadi kalau kita mau tetap semangat dalam menuntut ilmu, nggak gampang. Untuk orang yang ahlul ilm, kita berkhidmat sama mereka, insya Allah kita akan tetap semangat untuk itu. Para berkhidmah, Habib, maksudnya membantu satu majelis atau membantu mempelajari. Khidmah ini kan banyak. Iya. Kalimat khidmah ini kan mereka juga para ulama kan, kayak beliau Habib Masyhur dan yang lainnya, hatta Habib Abdullah bin Syahab pun dia bilang anak khadim untuk tarim gitu. Itu tadi. Jadi khidmah kepada ulama ini kan memang kesuksesan orang juga digambarkan kalau misalkan di zaman ini katanya. Kalau kita tidak menjadi orang alim, maka kita berusaha tetap menghadiri majelis ilmu gitu kan.
majelis ilmu ini ya itu tadi, terkadang kita lemah, kadang kita malas, kadang kita ini. Betul. Nah, cuma tidak bisa maksimal tadi kan. Nah, maka kalau misalkan sudah tidak bisa menjadi orang alim, terus sudah sakit mungkin tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, baik itu mungkin karena usia, kemudian secara online pun tidak bisa mau hadir gitu, berat, maka setidaknya jadi yang ketiga kan, Apa tuh? cinta sama Majelis ilmu. majelis ilmu sama orang alim. Masya Allah. Jadi 3 ini memang Kalau sudah godaan ndak ada orang yang 3-3, hikmah, godaan orang yang hikmah. godaan orang yang khidmah itu banyak sih. Ya salah satunya mungkin terkadang ya banyak dari sisi misalkan sekarang beliau yang kita khidmahi misalkan maunya sudah jelas, sudah kita pahami. Oke. Cuma orang-orang ini kadang tidak paham. Nah, Seperti mungkin waktunya beliau sudah habis sama iya. majelis sama ini, masih minta waktu, kadang Ketemu sama terdesak ya. Tapi beliau sebenarnya tidak pernah menolak gitu kan. Betul. Cuma ya kita yang khidmah juga harus pandai-pandai mana Iya, iya. yang penting, mana yang tidak penting. Yang nggak gitu. penting. Oh iya. Mana iya. yang terpenting, mana yang ini. Gitu. Jadi ibaratnya kayak ngejagain guru ya. Guru kita kan nggak mungkin nolak orang gitu. Tapi kalau Jadi kita kalau- turutin semua pasti dia capek. Ya serba salah juga gitu kan. Jadi memang di situ yang Anda rasakan juga di dalam di dalam khidmah ini gitu. Dan juga salah satunya menjaga waktu kita. Karena orang-orang yang istilahnya sibukannya tadi kan bukan perkara keduniaan gitu. Iya. Memang semua lil akhirah gitu. Jadi terkadang kita pernah salah gitu, salah paham. Oke. Seperti contohnya isyarat ini sebenarnya tujuannya A, Iya. kita pahamnya B gitu. Jadi di situ kalau Habib tuh nunjukin pakai isyarat-isyarat kadang ya. iya, Nggak perintah langsung gitu. jadi memang kan disebutkan juga para sholihin dan orang-orang terdahulu itu mendidik anaknya atau mendidik muridnya itu sebagaimana hewan yang bertelur di pantai itu apa namanya? Penyu. Iya, penyu. Penyu itu kan setelah bertelur Iya. ndak dierami telurnya, ditinggal. Jadi menetasnya telurnya penyu ini bin nadhar katanya, dengan lihat, dengan pandang. Oke. Jadi mereka juga sebagian yang syuyuh gitu, dengan isyarat itu biasanya paham. Oke. Jadi dari ucapan pun sudah mulai biasanya diatur. Kayak misalkan pernah digambarkan juga sama sebagian syuyuh, ada sebuah kisah yang mengatakan seorang guru ini mengatakan kepada muridnya, satu muridnya dia bilang, ya fulan, di sana ada air. Kalau si murid tadi bilang ada, berarti dia ini masih belum paham isyarat. Yang paham apa? Langsung ambilin. Ya ambilin gitu kan. Di Iya, sana ada air gitu. Iya. Ya. Jadi dengan isyarat itu paham. Cuma sepandai-pandai kita bisa mencerna atau memahami itu kan. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah paham. Ajib, masya Allah. Yes. Contohnya seperti tadi, awal-awal mungkin dengan kalimat saja gitu kan. Karena ketawaduan, kalau dari bab ketawaduan juga itu para orang-orang terdahulu kita dengar kalau dari sirah mereka kan tidak pernah walaupun kepada anak ataupun kepada santri itu bilang, ambilkan ini atau kenapa yang ini, karena Rasulullah sendiri juga dalam sirahnya kan kenapa Rasulullah tidak pernah marah ke Sayyidina Anas gitu kan, karena mungkin pelajaran di dalam tarikh sirah itu kan Rasulullah itu setiap barang itu dikasih nama. Salah satu hikmahnya kan katanya apa sebabnya? Karena kalau seorang pembantunya nanti disuruh ngambilkan sesuai nama, tidak kira salah. Kalau sekarang kan ada khadimnya misalkan, ambilkan kursi yang hitam, padahal dia punya kursi hitamnya 3 gitu kan. Betul. Bukan yang ini salah. Gitu.
Makanya itu Rasulullah Betul, kudanya ada namanya, Iya. gelasnya ada namanya. Iya. Jadi dipanggil namanya saja yang diambilkan. Aja. Ya Allah, kursinya namanya siapa? Budi. Ya Allah, Budi. Ntar diambilin kursinya Budi. Oh ya gitu ya. Jadi pakai isyarat ya, Bib. Isyarat. Anu punya kakak, Bib. Dia kalau lapar, lagi di jalan lapar, dia nggak bilang dia lapar. Anu lapar nih enggak. Dia cuma ngelihat di jalan pisang enak ya. Udah lewat. Ntar lewat lagi. Wah, nasi Padang nih menarik nih. Lewat lagi. Tapi enggak ada yang paham. Nggak paham. Kalau udah 3 kali, oh lapar nih udah minggir. Masya Allah. Jadi pakai isyarat tapi ya, Masya Allah. Orang-orang dulu kan seperti Dari itu. bab ketawaduan itu, jadi nggak ada perintah menjaga, apa namanya? Kadang kan sekarang orang salah ngomong sedikit, kalau yang perasaannya tinggi kan pahamnya lain gitu. Betul. Nah, ini juga yang terjadi gitu kan. Nah, daripada kalau adab-adab orang terdahulu itu menjaga itu apa ya bahasa enaknya itu, menjaga apa biasanya Perasaan. Hah? Menjaga perasaan. Ya perasaan itu apa? Iya. Ya itulah. Betul ya, Masya Allah. Habib, kalau dari Habib sendiri pernah salah sama Habib Ali dan responnya apa? Salah dari segi yang Salah dilakukan perintah. gitu. Iya betul. Kayaknya banyak sih. Cuma lupa ya. saking beliau ini ya. Jadi di dalam segi marah pun kan kita diajarkan di situ, marah pun biasanya kita marah kepada apa yang dilakukan, bukan individunya. Itu kita rasakan beliau memang bisa membedakan itu. Kalau kita kan tidak bisa. Kalau sudah orang ini salah kita marah, marah sama individunya kan kelakuannya gitu. Kelihatannya dari mana, Bib? Hah? Kelihatan dari mana Ya, beliau bisa kelihatan membedakan? bahwa seperti misalkan ada anak-anak yang salah tingkah atau salah apa. Jadi yang teguran itu ke tingkahnya. Iya. Jadi anak-anak itu ya merubah sikapnya dan tidak merasa Membenci. disalahkan Iya, oke. individunya gitu. Kalau dari beliau, antum lihatnya, contohnya gimana? Ya itu tadi tidak dengan dari apa namanya, hati itu tidak keluar, cuma sebatas Lisan aja ya. ucapan saja. Dan kita yang ditegur nggak tersinggung ya. Nggak tersinggung. Allahu Akbar. Jadi salah satu juga mungkin pernah salah itu seperti ini, karena dengan isyarat gitu. Biasa mungkin ada kipas di atas. Ini kipas ini kurang kenceng apa kekencengan? Kalau beliau sih kurang kenceng biasanya ya. beliau tuh pokoknya kalau beliau udah pakai kipas angin di musim dingin, berarti itu udah Di mau Fagih turun. Muqaddam itu udah musim dingin, setelah fajar lagi. Orang sudah dingin kan. Dia bilang nyalakan kipas. Jadi sendiri di Fagih Muqaddam, orang yang lain pindah semua. Masya Allah. Tapi dingin kalau kita tanya beliau langsung, memang kalau tubuh ya dingin, tetap kedinginan. Muka itu tetap panas. Ya, mungkin karena wiridnya, karena halnya seperti itu ya. Insyaallah. Para aulia kan kita tidak tahu ya. Masya Allah, Bib. Bib, makasih banyak Bib ya. Ya Allah, jazakumullah khair Habib udah sampai ke sini. Masya Allah. Habib punya maktabah sekarang di Lombok ya? Alhamdulillah ya, maktabah ini memang kita buat di Tarim atas minta isyarah juga dari Wali Masyhur Maktabah. Dikasih nama karena makhtutat, manuskrip dari ulama-ulama kita itu kita copy. Kita kitab-kitab itu fawaid-fawaid yang ada. Kemudian ada juga yang sebagian manuskrip yang istilahnya yang masih asli. Ajib. Dan kitab-kitab ulama Hadramut ada kita kumpulkan yang sudah dicetak sehingga menjadi satu maktabah. Maktabah Tarim Al-Ghanna. Alhamdulillah. Atau Masya Allah Bib. Semoga ana ucapkan secara pribadi jazakumullah khairan jaza kepada antum atas hikmahnya kepada Habib Ali Masyhur. Masya Allah, semoga Allah membalas Habib kebaikan antum, semoga Allah menerima pahala hikmah antum, semoga Allah jadikan ilmu yang antum dapatkan dari beliau
bermanfaat dan menjadi wasilah hidayah buat banyak orang Habib. Masya Allah. Kalau kita dengar kisah beliau ya, dari daurah sampai jadi khidmah khadim atau asistennya Habib Ali Masyhur. Memang spesial banget daurah Habib ya. Masya Allah. Jadi dari daurah itu kan banyak, bahkan mungkin yang daurah cuma 40 hari saja, tapi niatnya bagus lah gitu ya. Banyak yang anak kenal pribadi. Jadi dengan niatnya bagus 40 hari pun dia mendapatkan banyak keistimewaan. Banyak hal Masya Allah. Contoh antum ngelanjut ya, Masya Allah. Iya, lanjut dengan pertolongan insya Allah, pertolongan para solihin dengan bantuan niatnya itu tadi. Bahkan pernah kita dengar kalau di Rubat Tahrim itu dari salah satu solihin kalau masuk dari depan kemudian keluar pintu belakang katanya cukup sudah kalau bagus niatnya katanya. Oh artinya ngelewatin saja, tidak usah duduk di majelisnya. Karena sudah berapa ulama yang keluar di situ gitu kan. Kayak gitu juga. Makanya di dalam daurah itu kan salah satu pembelajaran bukan hanya baca kitab saja di Darul Mustafa. Jadi ada ziarah-ziarah ke ma'athir atau peninggalan-peninggalan baik itu masjid dan yang lainnya. Di situ keberkahannya juga ada. Berkahannya ada. Kita ngikutin napak tilas ulama di sana, napak tilas salaf, napak tilas habaib yang ada di sana. Masya Allah. Jadi bagi yang hadir daurah baik itu hadir ke sana, mungkin jumlahnya katanya sekitar 6 bulan mungkin rombongan, semoga selamat sampai kita. Amin. Udah berangkat ya? Belum kayaknya. Belum berangkat. Yang mau daftar silahkan cek di daftarnya tutup sudah kayaknya. Majelis Muassalah. Udah tutup. Tapi yang online bisa. Online bisa. Ya, cek Instagram Majelis Muassalah Daurah Online. Daftar di situ. Insyaallah banyak banget kebaikan yang akan kita dapat. Habib, jazakumullah khair Habib. Ceritanya, nasihatnya. Masya Allah. Sering-sering main ke sini Habib. Insyaallah. Insyaallah Habib ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Fadhol juga ke Lombok ya. Insyaallah Nabawi akan berangkat insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khairan jaza buat pemirsa yang sudah menonton, menyaksikan YouTube ini, menyaksikan video ini, mudah-mudahan menjadi wasilah buat Anda semua. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Habib sekali lagi, makasih pemirsa. Saya Isa Alkaf, ada Abian, ada Habib Muhsin di sini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Apa